Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan selalu berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mempelajari tentang fi'il salim dan ghairu salim. Nah, ini merupakan pembagian fi'il berdasarkan bentuk hurufnya. Jadi kemarin setelah kita mempelajari tentang pembagian fi'il berdasarkan dengan jumlah hurufnya, sekarang yang akan kita pelajari adalah pembagian fi'il berdasarkan dengan bentuk hurufnya. Sudah kita ketahui bersama yang disebut dengan fi'il salim itu adalah fi'il yang huruf-hurufnya asli dan tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat yaitu huruf wawu, ya, dan alif. Kemudian tidak ada huruf hamzah maupun tidak terdapat huruf mudha'af atau huruf ganda. Huruf mudha'af salah satu hurufnya diulangi atau ditulis 2 kali, misal madda. Nah, jadi huruf fi'il salim adalah fi'il yang murni. Tidak ada hamzah, tidak ada huruf ilat, dan tidak ada huruf ganda. Contohnya apa saja? Contohnya untuk fi'il salim itu ada hamida, memuji, amila, beramal, alima, mengetahui, nasara, menolong, fataha, membuka, jalasa, duduk. Kemudian ada yang lain, kataba, daraba, dan lain sebagainya. Jadi contoh-contoh tersebut ada 3 huruf asli dan di dalam ketiga huruf tersebut tidak ada satupun dari huruf ilat. Wawu, alif, ya tidak ada. Tidak ada huruf hamzah dan juga tidak ada huruf yang double atau diulang. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh untuk fi'il salim. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fi'il ghairu salim. Kemarin juga sudah sedikit dibahas. Fi'il ghairu salim adalah fi'il yang salah satu atau beberapa huruf aslinya berupa huruf-huruf ilat. Wawu, ya, alif, atau huruf hamzah atau tad'if, huruf ganda. Kemudian berikut pembagian mengenai fi'il ghairu salim. Yang pertama adalah fi'il mahmus. Fi'il mahmus adalah fi'il yang huruf-hurufnya asli dan salah satu hurufnya berupa huruf hamzah. Jadi kalau di dalam suatu kata salah satu hurufnya itu adalah hamzah, maka dia disebut dengan fi'il mahmus. Ya. Adapun fi'il mahmus itu dibagi menjadi 3, yaitu mahmus fa, mahmus ain, dan mahmus lam. Apa saja maksudnya? Kita bahas di sini. Yang pertama adalah mahmus fa. Mahmus fa itu adalah fi'il yang fa fi'ilnya berupa huruf hamzah. Jadi fa fi'il itu adalah huruf yang pertama. Huruf yang terletak di paling depan itu namanya fa fi'il. Jika huruf yang paling depan itu berupa hamzah, maka dia disebut dengan mahmus fa. Contohnya adalah akhadha. Lafaz akhadha, fa fi'ilnya atau huruf yang paling depan itu berupa hamzah. Baik, selanjutnya adalah mahmus ain. Mahmus ain adalah fi'il yang ain fi'ilnya berupa hamzah. Jadi ain fi'il itu adalah huruf yang kedua, huruf yang terletak pada urutan kedua. Itu disebut dengan ain fi'il. Jika huruf yang kedua itu berupa hamzah, maka dia disebut dengan mahmus ain. Contohnya adalah lafaz sa'ala. Sa'ala, ain fi'ilnya atau huruf keduanya itu berupa huruf hamzah, sehingga ia disebut dengan mahmus ain. Baik, selanjutnya adalah mahmus lam.
Mahmus lam adalah fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Lam fi'il itu adalah huruf yang terletak pada urutan ketiga atau huruf terakhir. Jika huruf terakhir berupa huruf hamzah, maka dia disebut dengan mahmus lam. Contohnya adalah qara'a. Lafaz qara'a, lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Jadi huruf yang terakhir itu berupa huruf hamzah, sehingga ia disebut dengan mahmus lam. Baik, itu pembagian untuk fi'il mahmus, fi'il yang salah satu hurufnya berupa huruf hamzah. Sekarang kita akan membahas tentang huruf berikutnya, yaitu fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya diulang 2 kali atau sama. Yang diulang hanyalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Jadi ada huruf asli, dan huruf asli itu adalah huruf yang double atau diulang. Contohnya adalah lafaz madda. Madda bentuk aslinya adalah madada. Jadi di situ ada 2 huruf yang sama dan huruf tersebut diulang, madada. Mengikuti wazan fa'ala. Karena huruf dalnya ada 2, kemudian dal yang pertama disukun, maka menjadi madda. Dal yang pertama atau huruf yang tengah itu harokatnya menjadi sukun. Karena terdapat 2 huruf dal yang sama bersandingan, maka menurut kaidah i'lal harus dijadikan satu dengan cara ditasydid, maka menjadi madda. Jadi huruf dal yang aslinya itu ada 2 diringkas menjadi 1 dal dan diganti dengan tasydid, madda. Jadi madda dia terlihat seperti 2 huruf, tetapi aslinya dia adalah 3 huruf dengan 2 huruf yang diulang. Lafaz yang seperti ini disebut dengan fi'il mudha'af. Baik, selanjutnya yaitu fi'il mu'tal. Fi'il ghairu salim yang selanjutnya adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah kata kerja yang salah satu huruf aslinya berupa huruf ilat. Salah satu atau beberapa huruf aslinya berupa huruf ilat, ya, wawu, atau alif. Ini kita langsung saja menuju pembagiannya. Jadi untuk fi'il mu'tal itu ada 4 pembagian. Yang pertama adalah misal atau al-misal. Misal adalah fi'il yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Jadi huruf ilat yang terletak di huruf pertama atau di fa fi'il itu disebut dengan fi'il mu'tal misal, atau bisa langsung disebut dengan misal. Contohnya adalah wa'ada, ia bisa. Jadi lafaz wa'ada itu adalah huruf asli dan huruf pertamanya berupa huruf ilat. Demikian pula dengan lafaz ia bisa. Ia bisa huruf pertamanya atau fa fi'ilnya adalah huruf ilat, maka dia disebut dengan misal. Yang kedua adalah ajwaf. Dinamakan ajwaf apabila ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Jadi ain fi'il itu adalah huruf kedua, huruf pada urutan kedua, mengikuti wazan fa'ala. Contoh adalah ba'a. Jadi lafaz ba'a itu terdiri dari 3 huruf, dan huruf yang kedua itu berupa huruf ilat, yaitu huruf alif. Ba'a. Sehingga dia disebut dengan ajwaf. Baik, selanjutnya adalah naqis. Naqis itu adalah fi'il mu'tal yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Lam fi'il itu adalah huruf yang terakhir atau terletak pada urutan ketiga.
Ketika lam fi'ilnya itu berupa huruf illat, maka dia disebut dengan naqis. Contohnya adalah Roma. Roma di sini huruf yang ketiga, yang terletak pada urutan ketiga itu berupa huruf illat. Baik, selanjutnya adalah lafif. Nah, tadi setelah fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il berupa huruf illat, dia memiliki istilah masing-masing. Kemudian ada pembagian lafif. Lafif adalah apabila fi'il yang dua huruf aslinya berupa huruf illat. Jadi di sini apabila dalam satu kata atau satu lafaz itu terdapat dua huruf illat, maka dia disebut dengan lafif. Untuk lafif sendiri dia ada dua pembagian. Yang pertama adalah lafif makrun. Lafif makrun itu adalah fi'il lafif yang kedua huruf ilahnya bersandingan. Bersandingan itu dalam bahasa Arab disebut dengan makrun. Artinya apa? Artinya huruf illat itu terletak pada ain fi'il dan lam fi'il. Jadi huruf illatnya terletak pada urutan kedua dan ketiga dalam sebuah lafaz. Contohnya adalah lafaz toa. Nah, di sini kita perhatikan toa itu ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf illat, yaitu huruf wawu dan huruf ya. Maka dia disebut dengan lafif makrun. Baik, selanjutnya adalah lafif mafruq. Lafif mafruq adalah fi'il lafif yang huruf ilahnya terpisah. Terpisah dalam bahasa Arab adalah mafruq. Dengan kata lain, fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu berupa huruf illat. Jadi lafif mafruq itu adalah fi'il apabila fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya berupa huruf illat. Jadi huruf illatnya itu terletak di depan dan di belakang, terpisah oleh ain fi'il. Kalau fi'ilnya bersandingan, maka dia disebut makrun. Kalau huruf illatnya terpisah, maka disebut dengan mafruq. Contohnya adalah lafaz wafa. Wafa, kita perhatikan, fa fi'ilnya adalah wawu, ain fi'ilnya adalah fa, dan lam fi'ilnya adalah ya. Itu artinya fa fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf illat. Maka dia disebut dengan lafif mafruq. Baik, itu pembagian-pembagian fi'il berdasarkan dengan bentuk hurufnya. Ada yang salim dan ghairu salim. Yang salim adalah fi'il yang semuanya selamat dari huruf illat, dari hamzah, dan dari tad'if atau huruf ganda. Selain itu, maka dia disebut ghairu salim dan pembagiannya ada bermacam-macam. Kalau dia berupa hamzah berarti mahmus. Kalau dia berupa huruf ganda berarti mudha'af. Kalau dia berupa huruf illat berarti mu'tal. Dan mu'tal itu juga ada pembagian-pembagiannya. Baik, semoga bisa dipahami dan silahkan kalian membuka Al-Quran, kalian mencari contoh-contoh dari masing-masing pembagian fi'il salim dan ghairu salim tersebut. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.